udah jam 1, kita mulai ya. Halo, selamat siang semua. Salam sehat dan happy cuan selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan seorang equity analyst dari Trimegah Sekuritas Indonesia, yaitu Karel Devin Filim. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Karel Devin Filim pernah bekerja menjadi Associate KPMG Indonesia tahun 2018 dan 2020, dan juga pernah bekerja di Sinarmas Sekuritas sebagai Research Analyst dan Investment Banking dari tahun 2020 hingga 2021, dan sekarang dia menjadi Equity Analyst di Trimegah Sekuritas Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Karel. Oke, thank you Cerita, thank you buat tim Investment Indonesia dan teman-teman semua yang udah join ya hari ini. Hari ini kita akan bahas ya construction sama property outlook di tahun 2022 sampai 2023. Nah teman-teman kalau misalkan mau nanya bisa langsung chat aja di kolom komentar, nanti saya coba bantu jawab ya. Oke, saya paling akan memaparkan beberapa presentasi ya terkait dengan property sama construction ya. Okay, let me share. Oke, kelihatan? Oke, jelas. Oke, jadi teman-teman semua, nah kita kan kemarin kan ngelihat ya, kalau misalkan dari segi properti, terus habis itu dari segi construction, kemarin itu cukup kencang naiknya, bisa sekitar 10%-an ya dalam sehari ya. Nah ini pertanyaannya, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk kita masuk atau enggak? Nah di sini saya akan coba bahas bagaimana dengan outlook di short term and long term-nya ya. Oke. Jadi kemarin, waktu kita ngelihat para property developers itu share price-nya naik kencang, kayak Sumarekon 10%, Pakuwon 6%, dan di minggu kemarin itu kayak Ciputra yang paling kencang juga selama one week, itu di-drive karena beberapa hal yang akan kita bahas. Nah, jadi yang paling penting di dalam property sector itu ada di marketing sales. Terus habis itu, marketing sales ini sangat penting di sektor properti, soalnya ini adalah revenue engine bagi perusahaan properti ya. Jadi nanti revenue-nya di-generate dari total marketing sales yang didapat di tahun itu. Mungkin contohnya gini, marketing sales di tahun 2021 sebesar 7 triliun. Nah, apakah revenue-nya langsung di-book di tahun 2021? Itu enggak. Nanti revenue-nya bakalan di-book di tahun 2023, 2024. Nah, makanya marketing sales itu bisa dibilang sangat penting untuk para property developers. Nah, yang ngedrive pertama itu tentu aja strong marketing sales dari para property developers yang akan kita bahas nanti pencapaiannya sampai di 6 month 2022. Terus habis itu marketing sales-nya bisa kencang, kenapa? Karena adanya faktor commodity windfall. Kalau kita lihat itu coal naik lagi ke 400, di atas, bahkan tembus di atas 400. Terus kemudian CPO masih di atas 3.000 dan pernah sampai mencapai 6.000 ringgit ya per metric ton. Terus habis itu mortgage rates-nya atau suku bunga KPR still at low level, atau bisa dibilang masih belum naik ya. Kenapa belum naik? Karena nanti ada time lagging antara BI yang sudah naikin suku bunga dengan suku bunga KPR yang akan kita bahas. Terus habis itu karena suku bunga KPR belum naik, ini para property developers ancang-ancang untuk nyiapin project-project baru yang bakal di-launch untuk di sisa remaining quarter ini sebelum suku bunga KPR itu naik. Jadi bisa dibilang para property developers sekarang itu lagi nge-boost banget marketing expense-nya untuk bisa dibilang ini golden moment lah untuk ngebuat orang-orang itu bisa dibilang FOMO lah untuk ngebeli properti. Oke, next-nya. Nah, kita ngelihat nih, ini adalah pencapaian marketing sales para Big Four developers, yaitu BSDE, Ciputra, Sumarekon, dan Pakuwon dari Januari sampai Juni 2022. Kecuali Sumarekon yang sudah rilis dari Januari sampai Agustus 2022.
Yang kita lihat di sini adalah pre-sales yang masih menunjukkan pertumbuhan. Padahal tahun kemarin itu bisa dibilang pencapaiannya tinggi sekali. Bisa dilihat di sini BSD di tahun 2021 itu 7,7 all time high, terus kemudian Sumarekon 5,4 juga, all time high juga. Ciputra juga sangat tinggi. Dia menembus dari tahun 2017-nya itu 7,7 triliun. Nah, pada investor itu mengira bahwa para property developers ini bisa mencapai marketing sales yang solid juga seperti tahun kemarin, atau bahkan bisa bertumbuh. Nah, kita bisa lihat, kecuali Pakuwon ini masih stable ya, di 0,8 triliun, nanti tapi di next-nya, di remaining quarter, dia tuh bakalan nge-boost marketing sales-nya dengan ngeluarin project kayak Pakuwon Gladstone, itu residential project. Terus habis itu juga yang akan banyak banget project-project yang bisa dibilang andalan lah untuk para property developers sebelum suku bunga KPR itu naik. Oke, kemudian kenapa bisa strong? Karena adanya korelasi antara komoditi dan pre-sales-nya para property developers. Kalau kita lihat di chart ini, bisa dilihat dari pergerakan CPO dan call itu bisa dibilang sangat berkorelasi. Kenapa? Karena CPO dan call ini menaikkan pendapatan dari masyarakat. Jadi bisa dibilang kalau di property sector itu ada nggak sih orang yang naik kelas? Atau ada nggak sih orang yang OKB lah bisa dibilang, orang kaya baru? Nah itu yang ngedrive para property sector. Kenapa bisa kenceng banget dari kemarin? Nah kita lihat ini berkorelasi sangat tinggi. Ini ini di tahun 2021 chartnya, tapi kalau kita ngeliat karena saya pakai yearly growth ya, kalau kita lihat lagi, call itu udah tembus sampai $400, terus CPO itu sekarang di 3.800 ya. Nah, jadi dari yang paling beneficiary dari commodity price ini siapa sih developersnya? Yang paling beneficiary dari commodity price itu ada di Ciputra dan Sumarekon. Kita ngelihat Ciputra ini project diversification-nya banyak banget. Di daerah-daerah itu banyak banget, kayak CPO di Riau, terus habis itu Sumatera, terus habis itu di Kalimantan juga ada, terus coal juga ada, gold, LNG, iron ore, nikel. Nggak juga cuman ini yang kita capture aja, padahal masih banyak komoditas-komoditas Indonesia yang naik, contohnya kopi, cengkeh, dan lain-lain. Terus kemudian itu Sumarekon juga beneficiary karena dia bisa dibilang dia ada project diversification juga, itu di Makassar. Nah, setelah dari CPO, faktor apa lagi sih yang nge-drive marketing sales? Tentu saja bisa dilihat ini GCI dan pre-sales. Ini bisa dibilang berkorelasi positif ya. Nah, kalau kita lihat itu sekarang banyak banget orang-orang yang dapat cuan dari saham, dari investasi saham itu untuk ngebeli properti. Nah, pertanyaannya tuh berapa banyak sih yang beli properti karena cuan dari saham, gara-gara ikutin cerita sama investment education? Banyak banget kan? Nah, itu yang ngedrive untuk pre-sales para property developers. Ya, thanks to cerita yang udah selalu edukasi ya untuk teman-teman semua. Terus kemudian setelah dari GCI dan lainnya, yang menghambat itu adalah, atau yang kita bahas itu adalah suku bunga KPR ya. Jadi suku bunga KPR juga mempengaruhi para pre-sales ya. Untuk kemarin itu BI 7 day repo rate itu sudah naik ya sebenarnya. Tapi suku bunga KPR itu kemarin saya cek belum naik, atau masih ada yang di bawah 5% untuk fixed rate-nya. Terus abis itu juga masih banyak juga bank-bank yang ngasih promo-promo untuk segi-segi KPR. Dipermudah lah, terus abis itu juga ya suku bunganya juga ringan. Nah, itu yang ngedrive kenapa bisa dibilang property pre-sales itu masih strong sampai dari Januari sampai dengan Agustus. Nah, kapan sih suku bunga KPR itu naik? Jadi kalau saya lihat di koran kemarin, contohnya kayak BTN, dia itu bakal naikin suku bunga KPR itu 2-3 bulan lagi. Nah, maka dari ini, orang-orang itu punya kesempatan lah untuk membeli properti sebelum suku bunga KPR ini naik. Nah, jadi para property developers itu nyiapin senjata dari kemarin, makanya kita ngeliat nggak banyak ya property developers yang launching banyak produk di first half. Tapi di second half, itu para property developers itu ngeluarin project-project andalannya. Itu ada di Sumarekon Crown Gading, kemudian Ciputra yang di Gama Medan itu laku banget. BSD ada Zoa Kanade dan Pakuwon di Gladstone.
Jadi kalau kita ngelihat nanti outlook marketing sales di tahun 2022, ini bisa dibilang masih solid dan bisa growth, ada kemungkinan besar bisa growth untuk di tahun ini ya. Terus kemudian saya akan bahas tentang recurring revenue ya. Recurring revenue ini adalah pendapatan berulang, contohnya kayak kita jalan-jalan ke mall, rental mall, terus habis itu hotel, atau pendapatan berulang, itu juga salah satu bagian yang penting di properti sektor ya. Kalau kita ngeliat dari segi mobilitas, itu semuanya sudah bisa dibilang hampir balik ke COVID level ya, atau bahkan sudah lebih ya. Contohnya kayak tempat kerja sudah plus 20%. Ini surveinya dari per tahun, year on year. Kita ngeliat semuanya sudah pulih, udah rame lagi. Terus saya kemarin tanya juga ke Pakuwon, terus habis itu kayak Sumarekon, mereka itu sudah bisa dibilang nggak ngasih diskon atau minim sekali diskonnya karena aktivitas sudah kembali normal. Terus kemudian apa yang terjadi, kita akan melihat di tahun ini dan tahun depan itu recurring revenue akan kembali lagi, dan kemungkinan besar recurring revenue di tahun ke depan itu bisa naik lagi rentalnya. Terus kemudian dari segi recurring yang paling berkontribusi paling banyak itu siapa? Itu ada di Pakuwon. Pakuwon itu sekitar 53% dan sisanya itu dari marketing sales. Kemudian yang kedua itu ada di Sumarekon di 29,6% atau 30%. Dan selanjutnya itu ada di Ciputra dan BSD dan Ciputra sebenarnya sama-sama saja portionnya. Jadi kalau kita ngelihat untuk tahun ini, kita ngelihat bahwa marketing sales masih oke dan ada pemulihan dari recurring revenue. Jadi kemudian kesimpulan dari properti sektor ke depan untuk dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang, kita masih overweight. Kita melihat bahwa properti ini masih oke, walaupun ada kemungkinan besar perpanjangan stimulus itu perpanjangan stimulus yang VAT yang ada diskon itu nggak diperpanjang, tapi kita melihat demand masih oke. Selama commodity price itu masih berlanjut naik dan kita ngelihat bahwa banyak orang yang beneficiary dari yang lainnya, kita ngelihat properti masih sektor yang oke. Topics kita di properti sektor itu ada di Sumarekon. Kenapa? Karena di tahun ini marketing sales-nya itu oke dan ada pemulihan dari recurring revenue karena dia udah nggak ngasih diskon lagi. Jadi bisa dibilang ada double tailwind ya untuk Sumarekon. Terus kemudian banyak proyek yang andalannya nanti bakal keluar, itu Sumarekon Crown Gading. Itu bisa dibilang biasanya Sumarekon itu kalau first launch itu selalu heboh dan sukses ya. Itu dia Sumarekon expect bisa generate sekitar 800 billion sampai 1 triliun ke marketing sales untuk di Sumarekon Crown Gading. Terus kemudian selanjutnya kita ada Ciputra karena dia main beneficiary dari commodities boom. Kemudian dari BSDE karena dia juga bisa dibilang marketing sales-nya solid banget. Terus kemudian yang terakhir itu dari Pakuwon. Pakuwon ini bisa kita lihat dari segi recurring-nya juga sudah oke, dan marketing sales-nya walaupun belum pulih pre-COVID level di tahun 2019, tapi kita ngelihat marketing sales-nya improvement. Untuk short term kita, untuk di tahun 2022 kita suka Sumarekon ya, sama Ciputra. Tapi kalau untuk di longer term kita suka Pakuwon. Kenapa? Soalnya ketika suku bunga naik itu ada ekspektasi bahwa marketing sales itu turun. Sedangkan Pakuwon ini recurring revenue-nya sudah naik, bisa dibilang sudah pulih dan ada kemungkinan besar dia naikin rental rate-nya. Jadi untuk sekarang kita suka Sumarekon. Sebenarnya kita suka semuanya, tapi kita topik kita di Sumarekon. Terus kemudian ini adalah valuasinya, kita pakai price to pre-sales karena di tahun ini kita masih ngelihat dari segi momentum marketing sales yang masih oke. Kalau kita ngelihat selama 5 tahun ke belakang, ini agak kecil tapi akan saya bacain ya. Untuk di Sumarekon, bisa dibilang dia yang paling laggards dibandingkan dengan property developers lainnya. Sedangkan Ciputra dan BSD, terutama Ciputra, dia itu sudah di area minnya. BSD masih laggard dan Pakuwon sudah mau mencapai daerah minnya. Jadi kita ngelihat bahwa Sumarekon ini masih atraktif dibandingkan dengan para property developers lainnya. Seperti itu. Nah, untuk dari segi properti sektor seperti itu, untuk cerita apakah mau ditanya per sektor atau nanti kita tampung di belakang? Tampung belakang nggak apa-apa, nanti aja. Oke. Sip. Thank you. Oke, thank you. Selanjutnya kita lanjut ya ke construction ya.
Jadi untuk construction walaupun kita nggak cover, tapi saya ada output juga untuk construction, itu kita bisa riding the momentum ya untuk construction di secara short term. Kemarin kita ngelihat para kontraktor share price itu naiknya juga kencang juga, karena bisa dibilang banyak katalis, contohnya kayak new contract yang bisa dibilang bertumbuh dengan pesat, terus habis itu juga dari segi revenue-nya juga sudah naik sekitar 40% year on year. Nah ini yang akan kita bahas nanti. Oke, yang pertama, kata pertama yang tadi seperti saya katakan, bahwa dari segi pendapatan kontrak baru untuk Wika, TTPP, dan WSKT, ADI juga, ini kencang banget, sudah melebihi dari tahun sebelumnya. Terus kemudian juga kita ngelihat bahwa ADI memimpin dibandingkan dengan para kontraktor lainnya. Ini tumben, baru kali ini ADI memimpin dibandingkan dengan para kontraktor lainnya. Jadi ini makanya bisa dibilang ADI kemarin paling rally ya dibandingkan dengan para kontraktor lainnya. Terus kemudian ini bisa rally kenapa? Karena pemerintah itu dia nge-ramp up untuk project-project tender itu dipercepat. Nah jadinya sebelum di tahun 2023 itu political year, itu para kontraktor itu sudah lagi bangun, bisa dibilang. Nah ini makanya para kontraktor itu mendapatkan kontrak yang cukup banyak sampai dengan 7 month 2022. Terus habis itu next-nya gimana ke depannya di tahun 2023, itu bisa kita lihat infrastruktur budget itu naik ya, jadi 392 triliun. Jadi ada peningkatan. Kenapa? Soalnya ada budget ibu kota negara baru sebesar 23 triliun untuk di tahun depan. Nah, untuk di tahun ini budgetnya adalah sekitar 5 triliunan. Jadi di 2024 itu sekitar 17-an. Oke, jadi yang paling seru di construction sector itu adalah New Capital City yang akan kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kita ngelihat dari New Capital City Indonesia, ini udah ada undang-undangnya bahwa pemerintah akan mulai untuk mengerjakan ibu kota negara baru. Nah itu namanya Nagara Rimba Nusantara, itu luasnya sekitar 440.000 lebih hektar. Itu bisa dibilang mega project, dan ini pembangunannya dari tahun 2022 sampai tahun 2040. Ini adalah mega project di Indonesia. Kenapa ibu kota negara baru itu sangat penting? Karena di Jakarta itu sudah terlalu penuh dan overpopulation. Kalau kita ngeliat KTP rasionya untuk Jakarta dan pendatang, itu sekarang lebih banyak pendatang bisa dibilang ya. Jadi terus habis itu ada kemungkinan besar Jakarta tenggelam juga di tahun 2040-an, 2050-an. Terus habis itu juga kita ngeliat Jakarta ini problemnya masih kondisian, ada banjir juga dan lainnya. Itu kan bisa menimbulkan kerugian finansial yang cukup lumayan ya, untuk bisa dibilang ya, untuk dari banjir ini. Makanya pemerintah mulai untuk mencari cara untuk gimana sih caranya untuk jangan overpopulation lah di Jakarta, yaitu dengan pindah ke ibu kota negara baru secara perlahan. Dan ya kita ngeliat ini adalah inisiatif yang bagus ya dari pemerintah. Terus kemudian ibu kota negara baru itu dibagi ke 4 kawasan ya. Kawasan inti itu pusat pemerintahan. Ini bisa dibilang untuk di tahun 2022 sampai 2024, kawasan inilah yang akan difokuskan oleh pemerintah dengan menggunakan APBN. Jadi selama tahun 2022 sampai 2024 itu APBN kebanyakan yang funding untuk kawasan inti ya. Terus kemudian ada kawasan IKN, perumahan ASN dan lainnya. Yang ketiga kawasan perluasan, ada park, terus habis itu yang lainnya juga ada metropolitan. Jadi nanti kebanyakan di sini untuk di tahun 2022 sampai 2024 itu APBN yang funding. Rinciannya adalah seperti ini, di fungsi utama yaitu gedung-gedung pemerintahan, gedung eksekutif, yudikatif, cost project-nya itu sekitar 51,1 triliun. Ini mainly dari APBN. Tapi kalau misalkan swasta ikut funding itu juga bisa, tapi mainly sekarang untuk dari APBN. Kemudian dari segi fungsi pendukung dan lainnya ini baru pemerintah ambil dari segi swasta atau dengan namanya public-private partnership. Jadi ini melibatkan para swasta untuk ikut ambil bagian dalam mengerjakan proyek ini. Nah, yang serunya itu kemarin New Capital City ini udah mulai ditenderin dan sudah didisburse juga kontraknya, yang setelah bisa dibilang setelah sekian lama kita tunggu-tunggu udah terdisburse ya.
kebanyakan untuk ke SOI kontraktor seperti Wika, ADI, terus kemudian PTPP, terus sebesar 5,1 triliun. Sedangkan untuk segi private kontraktor sekitar 81 miliar. Setelah ini apakah ada something lagi untuk IKN? Ada. Jadi ada katalis berikutnya, yaitu adalah PUPR minta tambahan anggaran IKN sebesar 10,3 triliun untuk tahun 2023. Yang kemungkinan besar saya expect bisa dikabulkan karena kita ngeliat kemarin trade balance surplus kencang. Terus habis itu juga kita ngeliat bahwa ya pemerintah bisa fokus untuk mengerjakan IKN. Nah, pertanyaannya adalah kemudian dengan adanya proyek yang begitu besar, siapa sih yang bisa dapat menampung atau mengerjakan proyek-proyek tersebut? Jadi kita kalau untuk melihat tersebut, kita harus melihat dari segi DER-nya atau segi hutangnya, hutang terhadap equity. Semakin kecil hutangnya atau semakin DER-nya semakin kecil, itu bisa dibilang semakin bagus untuk kontraktor ini ngambil proyek ya, karena setelah ngambil proyek itu pasti butuh fundingnya itu bisa dari bonds atau bank. Itu membutuhkan capacity DER yang cukup lumayan untuk mengerjakan proyek tersebut. Kalau kita ngeliat dari laporan keuangan first half, itu yang paling rendah itu masih di PTPP, sekitar 1,7 kali. Sedangkan yang paling tinggi itu masih di Waskita, tapi Waskita juga dapat kontrak baru dari IKN, walaupun nggak banyak. Tapi kita ngelihat bahwa ya PTPP, Wika, dan ADI ini bisa the most beneficiary kandidat yang paling banyak dapat dari IKN project ya. Oke, langsung aja ke summary-nya. Kita nggak rated untuk construction ya, kita nggak rating netral overweight atau something, tapi kita ya ready the momentum aja. Kalau misalkan ininya untuk interbudget ya. Sorry ini ada error. Terus kita preferensi kita di ADI, PTPP, Wika, dan Waskita. Kenapa kita pilih ADI? Karena kita ngelihat ADI ini ada corporate action sebentar lagi ya. Itu ada di REC issue sebesar 3 triliun. Itu 1 triliunnya dari 2 triliunnya dari pemerintah dan 1 triliunnya dari masyarakat. Kalau misalkan tidak subscribe, ada kemungkinan besar dilusi sampai 1%. Nah, kemudian di ADI ini kita ngelihat dari new kontrak pencapaian itu paling tinggi di tahun 2022 ini. Terus kemudian LRT itu kemungkinan besar selesai pada tahun 2023 di bulan Juni. Kemarin saya baca. Nah, itu bisa jadi game changer juga untuk ADI karena dia backlog project-nya yang paling tinggi itu ada di LRT. Jadi setelah selesai, ADI ini tinggal terima payment-nya. Untuk progres pengerjaan LRT ini ada di sekitar 90-an%. Dan setelah lagi dicoba, bisa dibilang ADI ini kita suka ya, karena kita ngeliat lagi bahwa REC issue itu kan digunakan untuk working capital juga. Terus kemudian nextnya kita suka di PTPP juga karena kita ngeliat dari segi DER-nya yang paling rendah. Terus kemudian Wika dan Waskita ini kita juga suka, tapi dia masih harus lebih ke divestment-nya dulu, dan dia baru bisa mengerjakan project-projectnya menurut saya. Oke, sekian. Oke. Oke, thank you banget nih Karel, very impressive walaupun kayak di-summarize tapi kita get langsung inti-intinya ya, jadi beberapa memang to the point banget. Mungkin aku nanya dulu ya sedikit mengenai how about your view tentang kayak Sumarekon kan memang ada kemarin itu rame soal yang dia ada kena tangkap tangan salah satu direksinya. Itu bisa menjadi sentimen negatif nggak sih? Walaupun company harusnya nggak terseret ya, karena itu kan biasa kalau KPK kan tipikor, tindak pidana korupsi perorangan ya, biasa tanggung jawabnya perorangan ya. Itu bisa, kamu lihatnya gimana sih view-nya? Soalnya aku dari kemarin tuh pengen beli, tapi aku takut keluar lagi newsnya, ntar rame lagi. Mana kan kemarin sempat kayak ada berita bahwa company kayak KPK itu sampai periksa ke perusahaannya, pengen cari bukti aja gitu loh. Jadi kalau gitu gimana sih, apa nggak terlalu matter gitu buat invest in this company? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya bilang ya tentu saja itu bisa menjadi sentimen negatif untuk Sumarekon karena ya ada ketahuan korupsi dan itu bisa ngedidak untuk GCG scoringnya ya. Tapi kita ngeliat lagi bahwa
dari sekian banyak yang ada, itu kan kita ngeliat bahwa Summarecon ini kan kalau saya sih lebih ngeliat ya dari segi projectnya dan fundamentalnya still good, still Iya. okay gitu kan. Walaupun emang ya manajemennya ada yang ini. Tapi kemarin waktu saya talk with Mas Andi juga, dia bilang ya kalau direksinya kayak gitu ya kita ada sanksi juga dari company juga, dan ya no problem lah bagaimana gitu katanya. Masih Oke. diproses juga kan, jadi Iya. ya kita masih belum tahu. Iya sih, emang Summarecon ini salah satu sebenarnya aku punya andalan sebenarnya sebelum rame kasus yang ini sih. Terus ini banyak sekali nih teman-teman nanya mengenai yang di luar coverage kamu nih. Ada yang nanya mengenai BKSL. Punya personal view gak? Mungkin this is lebih ke personal ya, karena memang company-nya gak cover. Iya. Paling personal view saya tentang BKSL ini, kita harus nunggu lagi revisinya gimana. Apakah kemarin tuh saya dengar katanya yang majority shareholder-nya udah mau serap juga isunya untuk nyelesain clusternya. Cluster dia terakhir itu ada namanya Green Mountain. Jadi BKSL itu dia punya sekitar 14.000 hektar land bank yang dihitung. Itu untuk uang dari requisinya bakalan digunakan untuk mengadakan ya untuk ekspansi juga, untuk mengadakan project-project untuk di landingnya yang masih ada. Nah, untuk terkait gimana BKSL, ya kita ngeliat dari segi marketing salesnya dulu nih. Marketing salesnya kan sebenarnya belum not so much improve, nah kita masih lihat itu sebenarnya. Jadi tergantung nih requisinya gimana. Iya, ini right issue-nya cukup gede ya, sekitar 5T, dan itu kumnya sekitar tanggal 4 nih, 4 Oktober. Ya masih ada waktu sih untuk BKSL, untuk ya kalau misalnya teman-teman yang mau beli masih ada waktu. Tapi kan kemarin ada berita yang dia punya tanah. Iya, itu gimana ya? Nah itu ya saya serahkan kepada manajemen BKSL itu. Iya, jadi bingung ya. Kalau misal, Iya, jadi bingung maksudnya. Oke, kemarin sempat ada berita, right issue ada dirumorkan katanya ada investor mau masuk, makanya kan sempat ARA. Tapi abis itu kan ARB-nya bener-bener berjilid gitu kan. Nah, kita pikir ini udah turun banyak, harusnya udah boleh masuk, karena kemarin kan naiknya sebenarnya tanpa real fundamental issue ya, naiknya terlalu kencang juga. Nah, tapi habis itu ada berita yang tadi aku bilang itu, yang kayak jadi kayak kita jadi kayak pullback lagi nih, kayak udah murah nih harga, sebenarnya sekitar below 70 sih ya. Udah lumayan lebih bagus memang di bawah 60, itu biasa sekitar 50 something. Itu cukup menarik ya, karena ada right issue yang besar ini. Karena kalau ada right issue besar biasa katanya ada investor yang berpotensi masuk. Cuman karena tanahnya dipalang sama Satgas BLBI ini jadi bingung nih, jadinya kita jadi ya udah deh, tar lagi dah, lihat lagi nanti. Takutnya kan ya, karena kan lumayan gede yang dipalang itu kan, berarti ya kita nunggu lagi deh nanti kejelasan dari perkembangan daripada BKSL ini. Kalau menurut saya ya, tunggu kejelasan, karena yang dipalang ini ya cukup gede, jadi right issue-nya ntar takutnya kepending lah, atau nggak bisa lah ya. Nanti deh lihat lagi, mungkin teman-teman bisa sementara ngelihat saham properti lain yang udah listed. Terus kalau menurut kamu kayak APLN itu menarik gak? Terus udah ada bocoran gak kira-kira investor yang masuk itu di kisaran berapa ya yang beli CP itu? Ada dengar gak? Kalau nggak salah sih sekitar 2-an ya. 2T. 2T ya. Itu valuasinya oke gak sih? Tinggi apa standar? Iya. Tapi kalau kita ngeliat lagi, untuk KPLN kan dia proyek yang masih tersisa itu kan ada di ini ya, Podomoro Tenjo. Itu kan yang masih jadi andalan untuk KPLN. Nah, kita ngeliat bahwa land bank untuk dari segi proyek-proyek KPLN masih belum ada yang hot lagi ya, selain yang Podomoro Tenjo.
Tapi dia punya ini loh, dia ternyata surprisingly ya, aku juga baru tahu ya, dia punya lahan di ibu kota negara baru. Oh Cuman iya, size-nya aku nggak tahu sih berapa besar ya. Cuman ya kayak kalau harganya dia ini termasuk menarik apa enggak sih kalau kisaran-kisaran sekarang? kalau untuk secara valuasi ini di 0,2 kali PBV. Enaknya saya belum hitung, Iya. tapi ya sekitar 0,2 kali PBV. Jadi, yang dia masih aset yang masih tersisa itu di CP, terus habis itu ya kita ngeliat CP yang paling laku ya. Bisa di ya dalam kemungkinan besar bisa di divestasi mungkin, tapi kalau misalkan dia bisa generate cash from ya Jualan dia reject itu. Iya sih, kalau buat aku sih salah satu saham properti kecil yang rada liar ya, ini high beta, ini APLN. Dia kalau naik tuh naiknya lumayan gila. Selain biasa tuh ya properti yang high beta itu BES, ASRI, APLN. Ini tiga ini biasa kalau lari jauh gitu, naiknya tuh lumayan seru lah gitu. Cuman memang karena naiknya kencang pasti risknya juga lebih besar karena dia pasti volatilitasnya lebih tinggi ya. Cuma kalau teman-teman yang mau konservatif ya stick tuh yang Karel tadi recommend, yaitu seperti topiknya tadi Sumarekon ya, topik kamu ya. Sumarekon, yes. Sumarekon and habis itu BSD. Untuk APLN, apakah perlu diketahui juga ini one off aja atau gimana? Soalnya I think this is one off aja ya. One off transaction, iya. Jadi kedepannya gimana? Kita pasti ngeliat ini sih duit yang dapat dari penjualan CP ini untuk ngerjain project apa nih? Dan lebih ke momentum kayak sentimen aja sih, right on sentimen, jadi bukan right on fundamental. Yes. Oke. Terus mungkin kita coba jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Udah banyak juga yang nanya. BKSA tadi udah jawab. Nah kalau ada yang nanya ADPC, aku sih ADPC jujur nggak punya view sama sekali loh. Karena ada ini sih view tentang ADCP. Okay. Ya ini ada tambahan dari saya sih. ADCP itu mungkin view-nya nggak gimana, tapi saya ngeliat ada sentimen bagus ya untuk ADCP. Sebentar. Ya, kemarin tuh saya ada ke ini ya, Indonesia Property Expo. Nah, ini saya akan share reportnya mungkin ya di chat Zoom ya mungkin. Ya, itu ada report tentang yang Indonesia Property Expo. Jadi, waktu saya ngeliat Indonesia Property Expo, yang paling rame itu bagian mana sih? Itu ADCP paling rame dibandingkan dengan project lainnya ya. Bahkan even Ciputra aja 11-12 lah, 12-nya sih ADCP. Ini kenapa? Soalnya karena banyak orang atau milenial yang spekulasi juga, untuk investasi juga, untuk kan LRT kan jadi di Juni ya, Juni 2023. Nah, jadi pada invest sebelum LRT ini jadi, karena kemarin waktu saya ke sana, expect nanti ketika LRT jadi, itu bisa naikin property price atau apartemen yang ada di CP itu sekitar 10-15%. Nah, ini kan ya saya juga ya mungkin bisa jadi atau mungkin enggak, kita let's see gimana, tapi yang paling penting itu adalah LRT ini jadi dan bisa naikin ya mobilitas ya, penduduk, terus habis itu juga bisa ya life changer juga untuk para properti sektor yang bisa dibilang ya. Karena LRT ini jujur yang beneficiary juga Ciputra karena dia punya Sentul sama Cibubur. Jadi dia beneficiary juga dari kalau LRT ini jadi. Oke. Ini biasa proyeknya ADCP ini sekitar dekat LRT ya? Iya, depan-depanan sama LRT. Itu yang laku kemarin itu di Bekasi, itu tower satunya katanya udah sold out, sekitar 800-an unit. Itu range price-nya kira-kira berapa, tahu nggak? Kenapa, sorry? Kira-kira range price daripada properti yang ditawarkan itu
Per unitnya berapa, tahu nggak sih dia main di Tahu, bawah? tahu. Sekitar. Kalau one bedroom itu sekitar 850 sampai 900. Oh, 800. Studio. Kalau one bedroom itu sekitar 1 jutaan. Two bedroom lebih sih. Oke, menarik sih ini. Kalau untuk rental rate-nya kemarin saya coba tanya ada di sekitar 4,5 ya, per bulan. Kalau pakai ya, Travelio apa. Oh, oke. Katanya sih gitu. Oke. Ya, menarik sih karena posisinya kan bakalan deket LRT. Jadi kalau misalnya mereka yang mobilitasnya tinggi, yang kerjanya berjauhan, misalnya kerja dari Sentul City tapi punya kantor di Grogol nih misalnya nih, bisa kebantu banget nih kalau ada rental atau mempunyai properti ADPC ini ya, ADCP. Aduh, namanya karena nggak familiar, karena waktu listing itu marketnya tuh lagi jelek gitu loh, terutama sentimen untuk construction and property. Jadi waktu listing kan harganya nggak terlalu bagus ya, habis itu kan turun, makanya aku nggak pernah liatin sih ini saham ya. Mungkin it's time to take a look at this company. Oke, terus ada juga nih yang nanya, Kak Ralph, gimana tentang kawasan industri? Apakah this year akan ada momentum buat kawasan industri untuk bangkit? As we know, tahun lalu ini benar-benar salah satu sektor, yaitu industrial estate yang terdampak nih karena pandemi kan, 2 tahun gitu loh. Nah, tapi kayak kita lihat kan kayak Demas itu kan ownernya atau pemegang sahamnya keep on buying nih, slowly mulai akumulasi pembelian nih. Kelihatannya udah ada katalis mungkin tahun depan kali untuk industrial estate untuk bangkit ya. Oke, jadi untuk industrial estate menurut saya masih Belum. Less atraktif ya. Nah, ada omnibus law kan. Kalau untuk tahun depan atau tahun ini menurut saya wait and see dulu karena tahun depan itu kan ya political year ya. Yes. Jadi ini kan itu kan asing ya, asing masuk. Iya, foreign direct investment. Kita lihat kebijakannya ini gimana. Oh, I see. Tapi for sure kalau untuk kedepannya untuk yang buat long term bagus karena ya sekarang kan masih ada overhead di situ. Ya mungkin murah aja kali ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin buat yang investnya jangka panjang banget kali. Oke, terus ini ada lagi yang ada juga nih yang nanya, anak usahanya seperti Weton sama WG gimana nih? Apa ada outlook nih dari kamu? WG, saya suka WG karena jujur karena yang expertise di bidang gedung dan lainnya itu WG yang paling utama. Terus kalau dibilang dari segi balance sheet-nya pun WG ini cuma 0,1 sampai 0,2 der. Ini dia terus habis itu dari segi timnya atau dari segi manajemen ya saya kenal baik. Dia tuh udah nyiapin tim khusus buat ngerjain proyek IKN dan menangin tendernya IKN. Terus habis itu dia punya modular teknologi. Jadi nanti ketika pekerja-pekerja konstruksi itu kan pasti kan butuh rumah ya, butuh rumah untuk mempercepat pembangunan juga. Itu nanti rumah-rumah para pekerja konstruksinya itu bisa kemungkinan besar pakai modular dia. Jadi modular dia itu bisa dipasang sekitar 15 hari sampai 30 hari. Itu udah jadi. Sedangkan kalau bangun rumah dan lain-lainnya kan kalau mau bangun rumah kecil buat bikin mes itu kan mes lama. Oh, jadi ini modularnya juga mungkin bisa knockdown ya, kayak bongkar pasang, kelar project yang ini mereka tinggal bongkar, bisa pindah ke tempat lain untuk dipakai lagi ya? Bisa. Oh, bisa. Iya, terus menarik sih. habis itu kalau kita ngeliat dari PUPR sendiri pun dia bilang, iya kita WG yang paling expert kan di bidang gedung ya, kita lebih fokus untuk WG bisa paling beneficiary lah dari IKN. Oke. Kalau untuk Weton bagus, kenapa? Soalnya dia kan, ya ini sorry to say, tapi WSBP-nya kan lagi belum beroperasi penuh ya. Jadi Weton ini dia ambil market share-nya dari WSBP. Sekarang Weton itu market share-nya dulunya itu sekitar 22%-an, sekarang jadi 50-an% atau 48% kalau nggak salah. Jadi Weton, it's good ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Dibandingkan dengan WSBP, Oke. Terus dari segi dare juga Weton lagi
0,3 kali, 0,4 kali there. Cukup Ya. rendah ya. Oke, terus nah, oh ya, sebenarnya aku mau nanya dikit nih. Kalau untuk kontraktor yang swasta, ada yang menarik gak? Ya kayak kita tahu kan Jekon sebenarnya udah naik ya, waktu kita kemarin tuh aku sempat call buy juga. Cuman larinya udah kenceng banget. Nah, aku nggak tahu nih dengan harga-harga sekarang ini masih consider bisa untuk invest atau udah kekencengan naiknya, jadi valuasi. Kadang kan kalau sahamnya naik terlalu cepat, valuasinya jadi mahal gitu loh. Nah, kalau ini gimana ya? Ya, kalau Jekon. kalau kita ngelihat yang listing di bursa, terus habis itu yang udah dapat kontrak baru dari KN itu kan Jekon. Yes. Terus habis itu kita ngelihat ini kan ngebuka unlocking buat Jekon ini dapat project-project KN selanjutnya. Jadi untuk dari segi Jekon ini kita ngelihat ya oke. Untuk coba sebentar saya cek valuasinya dulu ya. Let me check the valuation first. Oke. Swasta listing. Sebenarnya yang lain juga banyak yang murah-murah loh, kayak Total itu juga ketinggalan banget. Total. Ya kan, Total juga salah satu swasta yang bagus. Ya, clean ya. Iya. Bukunya. Total ternyata udah naik juga loh. Wah, udah naik dari Agustus pertengahan. Enggak kelihatan ya? Total itu kontraktor paling premium. Iya. Ya, bagus sih ini si Total. Pandemi juga nggak terlalu affected banget, dan dividennya juga masih rutin. Jekon, takutnya kan mungkin ada sebagian teman-teman yang belum beli nih, ntar wah dia denger dia HK ternyata harganya udah mahal nih, makanya kita mau ngecek. Iya. Di ini ya 1,5 ya, 1,2 lah. Jekon. I think lebih menarik untuk ya ambil yang swasta. Oh, ambil yang swasta apa yang BUMN? Sorry, BUMN. Iya, karena mungkin masih ketinggalan, karena nih barangnya tipis sih, dia naiknya cepat sekali gitu loh. Takutnya kan teman-teman pada FOMO, karena ini barang dari 75, sekarang harganya udah 200-an. Makanya sebelum kita beli, baiknya kita kira-kira cek dulu nih, masih mungkin ada saham lain atau kontraktor lain yang lebih menarik sih dengan valuasinya sekarang, kecuali dia ada koreksi ya mungkin boleh dikonsider. Biasa sekitar kalau 150-an itu kalau buat trading it's a buy price, tapi kalau 200-an ya kadang-kadang ada risk orang profit taking sih. Nah terus PBB-nya di 160 ya tadi saya. PBB-nya ya kan nanti cerita yang ngingetin lah kalau misalkan di bawah aja. Mana ya, kita mau nanya, konstruksi BUMN atau swasta? Kelihatannya BUMN masih murah-murah dan ketinggalan ya, kalau ini masih laggard ya. Terus mana sih Sumarekon tadi kita udah sedikit jawab ya. Terus mungkin aku nanya mengenai Waskita deh. Waskita right issue-nya itu udah tahu belum sih kira-kira kapan? Oke, jadi kalau untuk Waskita itu kan dia rencana right issue di 3 triliun ya. 3 triliun means nanti dia bakal kami kan dapat 3 triliun. Dia right issue sekitar mungkin di sekitar 5 triliun. Jadi nanti itu kita di akhir tahun. Kayaknya kayak tahun kemarin deh, di November Desemberan. Untuk harganya
coba kita ambil di sebenarnya kan 90 days trading ini kan trading price lah ya, misalnya average price. Tapi atau nggak kita di 1 kali book value aja, 1 kali book value. Itu Adi kan juga right issue kalau untuk BUMN. Kalau nggak salah itu dia harus right issue di atas di minimal 1 kali book supaya iya tuh. menarik. Kalau Adi kan di 0,5 kali book ya sekarang. Oh iya bener tuh. Oh Adi masih 0,5 kali book ya. Tadi was kita berapa kali book? Was kita Iya 1,2. Oh was kita berarti udah 1,2 kali book ya. 1,2 kali book. Berarti Adi nih menarik nih. Chartnya Adi juga udah breakout kemarin sebenarnya. Oke. Jadi ada another katalis juga nih. Memang kalau teman-teman yang nggak tahu, biasa kalau right issue ada ketentuan tidak tertulis kayaknya ya, bahwa right issue BUMN tuh harus 1 kali book value. Jadi Adi ini ternyata masih 0,5 gitu. Jadi dia harus naik dulu mendekati 1 kali booknya dia, baru dia right-nya di sana. Waktu itu juga bank apa ya, BNI waktu itu begitu loh. Ternyata tanpa minimal 1 kali book, minimal bukan pasti. Iya minimal sih, kayak ketentuan nggak tertulis kan. Ini industrial estate tunggu. WSBP kayaknya masih suspend, jadi ya kita juga susah kasih view kalau company masih. Nah terus ada nanya nih, kalau Meta ada view nggak? Meta itu nanti kan dia ada MBZ ya, MBZ kan dia baru selesai akuisisi ya. Terus kita ngeliat dari MBZ ini kan dia nyumbang kalau revenue di Jasa Marga itu sekitar 12%. Terus sekarang kan MBZ-nya diambil 40% sama si Meta ya. Nah, jadi kalau kita ngeliat nanti kemungkinan besar revenue-nya untuk Meta di tahun depan itu bakalan jauh dari akuisisi ini. Tapi ini kan akuisisinya belum selesai diproses ya. Jadi kita masih nunggu. Dan dulu ini kapan selesai di akuisisinya ya. Oke. Oh ya, nih sebenarnya kita belum bahas mengenai Jasa Marga nih. Jasa Marga menurut kalian menarik gak? Oke, kalau untuk Jasa Marga kita ngeliat itu, kita ada rekomendasi buy di Jasa Marga. DP kita 5.600, itu sekitar 9 kali EBITDA. Jadi kalau kita ngeliat Jasa Marga itu, kita ngeliat the worst is almost over ya. Terus kalau kita ngeliat dari segi trafficnya, dari segi Trans Jawa Toll Road-nya, itu sudah 125% dia revenue per harinya di atas pre-COVID level, 2019 pre-COVID. Tapi di Jabodetabek itu masih sekitar 95%. Jadi masih sebenarnya belum pulih total, tapi mau mendekati pulih ya. Kalau untuk Jasa Marga, kita ngelihat nanti di laporan keuangan first half-nya, itu revenue-nya kemungkinan besar naik sekitar 22%. Terus EBITDA-nya naik juga sekitar 20%. Which mean nanti kalau di annualize itu sekitar 9 triliun, 8,8 triliun. Itu inline sama forecast kita. Terus abis itu kita ngelihat juga kalau untuk dari segi PPKM kan juga udah nggak lagi. Terus abis itu COVID juga udah selesai gitu kan. Terus kita ngelihat untuk Jasa Marga ya oke. Tapi yang menarik itu nanti lebih kayaknya sih anak usahanya yang mau IPO, yaitu JTT. Kalau saya mungkin nunggu di situ ya, JTT ya. Soalnya JTT ini itu kan Jasa Marga cover aset 13 toll road, itu bagus semua. Itu ke Jasa Marga Trans Jawa Toll Road. Terus habis itu Jasa Marga Trans Jawa Toll Road ini dia bisa dibilang capex-nya itu cuma maintenance doang, cuma 200-an bio. Terus habis itu juga si JTT ini dia dividend payout ratio-nya dibilangin sama manajemen itu sekitar 90%. Jadi jadi capex yang ini terus habis itu dividennya juga oke gitu kan. Jadi kalau kita ngeliat untuk dari segi JTT kita ngeliat oke banget nanti IPO-nya ya. Kita ya. Kita harus lihat prospektusnya dulu sih habis. Oke. Oh ya tadi kita ada ini aku ada yang nanya PER ya. Kalau construction mungkin lebih pakai PBV sekarang. Soalnya PER-nya agak susah ya untuk justify karena dia debt-nya udah tinggi. Sebagiannya tinggi.
Terus kalau Akset kan dulu itu pernah lumayan nih harganya, sekarang turunnya juga ya lumayan. Menarik gak kalau buat kamu? ACCT ya, itu ACCT itu kan dia, menurut saya dia nanti katalisnya, itu kan UT kalau nggak salah dia mau divest ya, untuk ACCT-nya, karena kita masih nunggu nih ACCT-nya mau di divest ke mana gitu kan. Soalnya kalau dilihat dari segi finansialnya pun, ada ACCT itu dia kurang, bisa dibilang belum improve lah gitu, finansial. Itu mau di divest semua? Mau di Jadi, divest semua? kemungkinan besar bisa nah, waktu itu kan ada isu, ini isu ya, Iya. ini isu spin off, tapi I don't know, Rumor aja, belum tentu benar ya teman-teman, jadi ya, market talk lah ya. Oke. Terus nah kalau mengenai Wika ya, sebenarnya Wika itu menurut aku salah satu yang paling menarik ya, karena dia bisnisnya banyak tuh. Nah termasuk yang motor listriknya itu. Terus dia juga mau jual 2 aset lagi nih tahun ini. Nah kira-kira kalau Wika gimana ya, maksudnya penjualan asetnya itu akan banyak kasih sentimen gak sih ke dia? Ini divestment untuk construction sector is a positive katalis ya, menurut saya. Jadi kalau misalkan dia ada divestment atau apa, dia bisa deconsolidate-nya apalagi. Jadi teman-teman kalau misalkan dia ada kepemilikan tol di atas 50%, dia itu ada debt yang dikonsol ya. Tapi kalau misalkan dia jual, terus habis itu kepemilikannya di bawah 50%, itu dia dekonsol dan debt juga bisa dekonsol, itu bisa nurunin DER-nya. Jadi any divestment di construction sector it's a good analysis. Oke. Iya nih, si Waskita juga mau jual tol roadnya kan ya? Pasuruan Probolinggo. Satu lagi. Terus ada yang nanya mengenai Demas. Mungkin Demas sama kali tadi, belum ada strong catalyst ya? Iya, belum ada strong catalyst, like organic katalis aja kayak marketing sales. Properti konstruksi apa bisa buat swing? Bisa aja kalau memang dia lagi mau saatnya lagi mau trade, mau main ya. Nanti aku share deh rotasi sektor itu, kelihatan banget bahwa sektor properti dan construction itu kayak mau menuju improving. Jadi kayak orang tuh mau main gitu, mau trading, mau rame gitu, dan energinya pelan-pelan, tapi masih yang daily itu masih di atas, kayak pelan-pelan mau turun, tapi nanti ya kita lihat lagi nanti. PBSA, aduh PBSA aku nggak tahu sama sekali nih kalau mengenai company PBSA ini. Oke. Terus oh ya, PTPP nih kan sebenarnya banyak banget yang suka banget ya PTPP, terutama untuk fund manager nih salah satu yang suka banget sama PTPP, dimana dia book kontraknya udah 15,8 triliun ya. Jadi udah naik 56% per bulan 8. Jadi ini target dia full year itu 31 T ya untuk PTPP ya. Iya, jadi bulan 8 dia udah achieve 56%, jadi ya kelihatannya dia akan bisa nyampe sih ke targetnya dia yang 31 T. Terus katalis yang lain mungkin untuk PTPP ya masih IKN. Bottom line-nya kayaknya ada kenaikan karena interest bearing-nya lagi naik ya. Oke. Terus mungkin kita akan ini kayaknya teman-temannya belum ada yang nanya lagi untuk saham lain. Apa aku ada yang skip nggak? Kayaknya udah ditanyain semua ya. Oke. Terus oh ya, kalau Asri ya, kita dari tadi belum ngomong Asri nih. Kalau Asri ada yang menarik nggak dari Asri nih, Karel? Kalau Asri jujur apa namanya, Asri so itu kan ada project yang baru ya, project terbaru. Marketing salesnya juga ya mereka optimis akan achieve 3,5 triliun sih. Cuman Asri
Kalau As Alpha Stock ya, Heeh. kalau di properti sektor, ya asli bisa sih. Kemarin kan dia marketing sales udah nyampe 50% kalau misalnya. Hmm. Iya, 1,8 T gitu misalnya, marketing salesnya. Oh, Terus oke. dia ada pakai cluster baru, uh, saya agak lupa namanya, tapi kemarin saya Cluster ngeliat Asta harganya deh, Asta, Cluster Asta. Helios. Ada 3 proyek baru yang akan berlokasi di Suvana Sutra. Cluster Helios, Helios Prime, Asta, dan Ruko Asta Arcade. Asta Arcade, dia ada Ruko juga nih ternyata. Ya aku juga suka nih sama Asri nih, karena kalau jam nih naiknya tinggi banget nih. Kalau buat mungkin untuk trading swing ini biasanya cukup menarik. Cuman memang kalau asli itu tingkat utangnya lebih tinggi ya. DR-nya tinggi kan ini ya. Ya, daerahnya lumayan tinggi ya sih. Mungkin di sektor properti ini salah satu yang paling tinggi ya Harap. Iya, benar. Asri yang paling tinggi itu kan apa namanya, makanya Asri lumayan besar diskonnya dibandingkan dengan ya Yang kalau lain. di pasar lain. Oh iya, ngomong-ngomong tentang gosip ya, tapi ini gosip dan rumor, belum tentu benar ya, namanya juga market talk. MMLP itu kan ada berita waktu itu bahwa akan Provident itu akan masuk ya. Dan ada rumor lagi bahwa Provident juga akan membeli BES sama Asri, tapi kayaknya Asri itu most unlikely ya, atau hampir nggak mungkin ya. Tapi kalau BES itu masih ada potensi gitu. Rumor itu mungkin aja bisa terjadi ya, kita nggak tahu. Tapi mungkin yang lebih mendekati kenyataan, potensi mendekati kenyataan MMLP ya. Karena kalau MMLP kamu suka nggak? MMLP ya, dia dimasukin Provident nanti ke Palm ya. Iya, heeh. Iya ada isu begitu ya. Bilangnya tapi udah mencapai kesepakatan ya. Jadi dia akan membeli 100%, 100 juta saham MMLP. Tapi nanti mungkin ada penambahan kepemilikan kali. Nah, Yes. itu yang menarik, walaupun harganya sekarang turun lagi sih. Kemarin tuh sempat sampai di atas 500, kencang banget ya. Jadi ini sebenarnya yang cukup menarik untuk beberapa, tapi memang lebih ke simpen karena merger akuisisi ini biasanya lama, takes time, dan nggak tahu jadi apa enggak, masih nunggu-nunggu. Oke, terus ini kayaknya udah Pani juga, Pani yang mungkin besar kan ada ya, ini juga sih market talk juga Pani. Pani kan nanti mau pindah sektor kan ke properti kan. Iya. Itu kalau pindah sektor bukan evaluasinya jadi mahal banget gak sih? Iya. Bisa PBV bisa 231 kali. Tapi ya nggak tahu NAV-nya berapa gitu loh. Sebenarnya detailnya belum belum jelas ya, untuk Pani atau yang bakal masuk properti yang masuk itu nanti mau masukin berapa land bank-nya. Tapi kalau kita ngeliat kan, nanti kalau misalnya udah ada saya hitung NAV. Ya NAV-nya belum tahu, tapi kalau misalnya aku ada ngobrol sama analis, kebetulan head of research di salah satu sekuritas. Aku nanya view-nya dia kalau Pani itu masuk ke sektor properti. Terus aku bingung kan, bukannya kalau sektor properti kayaknya jadi mahal deh. Terus menurut dia ya itu harusnya udah mahal banget karena PBV-nya bisa mencapai perkiraan dia ya, ini hanya perkiraan dia sekitar 231 kali. Makanya kan banyak orang berargumen, oh nanti kan masuk peak 2. Terus aku pikir peak 2 ya kelihatannya sih besar, tapi kalau menurut aku kayak lebih gede, bukannya kayak BSDE atau Sumarekon yang memang, atau Ciputra yang memang land bank-nya tuh jauh lebih besar gak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau digabung sama tanah reklamasinya semua itu 10.000 hektar ya. Itu kan proyek pertama peak 2 itu kan sekitar 2.100 sampai 2.650 kan. Itu NAV-nya kalau kita hitung aja 2.600 kali land trust di sana itu kan sekitar 30-40 juta. Kita anggaplah yang paling tinggi 80 juta. Jadi 40 juta. Tapi kita ngeliat lagi kepemilikan yang dipunya sama si Agung Sedayu. Dia masuk berapa ke Pani. Jadi nanti
kita belum berani ngomong soalnya detailnya belum ada. Bener. Jadi menyebarkan. Iya, ntar di quote padahal kita kan belum tahu ya, maksudnya ini kan hanya perkiraan atau asumsi personal view aja, jadi ntar jangan di quote sebagai berita nih karena belum tahu gitu, maksudnya belum dapat detail jadi agak susah untuk itu. Iya. Oh ya, ini ada yang nanya. Aduh, aku sih jujur aku kurang paham nih. Emiten properti kecil seperti Kabak, kayaknya kita nggak. Lu pernah lihat gak sih? Aku sih nggak pernah lihat nih. Kalau JRPT masih oke sih. Yang marketnya di Indonesia Property Expo ada apa? SMBM yang di Royal Tajur tuh melihat Rame. ya, saya. Ya, SMBM 1 kali SMBM itu Royal Tajur paling banyak di Bogor. Oh, oke. Kalau JRPT ada view gak? Kemarin klien aku ada nanya tuh, JRPT menarik nih. Waduh, JRPT ini masalah likuiditasnya suka kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang gitu loh. Aku tuh suka nggak ngerti mainnya. Mungkin terus kadang-kadang dia bisa berhari-hari tuh nggak ada transaksi, tapi ntar sekali naik tuh naiknya lumayan tinggi sih. Kamu ada view gak kalau JRPT? Suara kamu kok hilang? Iya, paling lebih ke teknikal ya. Oh iya. Ya company sih sebenarnya cukup menarik sih. Dividennya juga rutin. Dividen payout ratio rutin sekitar 32-34%. Company juga ada buyback. Ya sebenarnya kalau dari itu menarik. Aku cuman nggak sukanya kadang-kadang likuiditasnya itu agak seret. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Itu yang kurang menarik. Soalnya kalau kita apalagi market kayak gini nih, tiba-tiba ada bad news, misalnya regional marketnya turun atau Dow-nya turun. Nah kalau likuiditasnya seret, kita bingung nih jualannya kayak gimana nih. Oh ya, kalau Pewon ini kemarin teknikalnya tuh sempat bagus banget loh, dan ngebreaknya dengan volume yang cukup besar nih. Kayaknya Pewon itu salah satu yang banyak dibeli foreign nih. Terus ada yang aneh tapi ya, ternyata kenapa Pewon beli sahamnya sama ya? Pengen nambah hospital lah. Pengen punya ini ya, punya kepemilikan rumah sakit. Jadi beli 4% loh, itu agak di luar sektornya yang biasa dia pegang sih. Oke, Ian. Apa namanya? Setelah kemarin kan data hit mau ke COVID kan, jadi dia bilang ya kita coba raba bisnis yang lain juga, karena ya cash juga ada gitu kan. Cashnya gede kemarin. Dia net cash gak sih company-nya? Kenapa? Company net cash gak sih dia? Net cash. Sorry, belum net cash. Iya, iya yang kena hit ya 2020 sini. IPS-nya turunnya lumayan dalam. Hampir net cash lah. Oh, oke. 2021 IPS-nya improving. Ya, ini cukup menarik sih. PBVS tapi sekitar 1,4 kali ya. Pokoknya kalau asing ada foreign flow atau flow dari fund, biasanya mereka suka banget nih sama Pakuan ini. Terus dulu foreign ownership-nya Pakuan paling tinggi dibandingkan dengan other property developers. Jadi nanti kalau misalnya asing masuk, antara bisa Ciputra atau Pakuan. In terms of market cap soalnya. Oh, oke. Nah terus kalau dia punya super block itu ada view gak proyek yang Pakuan di Residence Bekasi itu? Oke, jadi kalau untuk yang Pakuan di Residence Bekasi itu kan nanti bakal launching ya sebentar lagi kan. Nah itu kemarin waktu saya ngeliat Pakuan itu optimis, dia kan target tahun kemarin itu kan pencapaiannya 1,4 triliun. Nah tahun ini dia 1,8 triliun. Nah ini dia bisa paling kencang, paling optimis untuk capai targetnya pertumbuhannya karena ada apartemen yang di Bekasi.
Jadi kalau apartemen edukasi itu expect lah bisa like nyumbang 500 mungkin 500-an view, 500 sampai 500-an view yang lihat nanti. Terus Paewon ini kalau menurut aku menarik karena dia dari low base gak sih? 2021 kan ini banget ya dia. Ya 2021 udah mendingan dikit sih. Jadi harusnya 2022 ini resultnya bisa lebih year on year bisa lebih bagus ya. Yes. Iya. Walaupun dia kalau dividen kayaknya jarang banget deh bagi dividen. Iya. Oke. Terus, oh ya, ada lagi SSIA nih. Kemarin kita sempat invite juga SSIA. Aku sih juga sebenarnya suka, cuman banyak orang tuh bilang, oh land banknya udah nggak terlalu banyak gitu. Kalau personal view kamu, walaupun kamu nggak cover ya di sini ya, ada view gak sih mengenai SSIA? Dia kayaknya mulai masuk ke Travelio juga nih 25%, kayaknya menarik tuh. Travelio sekarang kayaknya banyak banget yang orang udah kayak mau cari apartemen buat kos, gampang tinggal cari di sana, tinggal bayar terus udah tinggal masuk. Jadi kayaknya menjanjikan sekali nih apps ini, kelihatannya bisa menggantikan yang sebelumnya. Suara kamu hilang. Yes. Ya, oke. Ya, tapi sekarang kita take a look lagi nanti. Kalau untuk ini belum, karena dia yang paling gede proyeknya itu Subang Industrial Estate ya. Sebagai industrial estate-nya, jadi kita coba take a look lagi. Oke. Jadi sebenarnya mungkin untuk saat ini belum terlalu ada strong catalyst untuk membuat saham ini naik kencang kali ya. Ya mungkin naik karena basket play, maksudnya kalau properti semua jalan pasti dia ngikut. Tapi untuk katalis yang sangat kencang untuk membuat ini saham rally kelihatannya dalam jangka waktu pendek belum ada. Nah kalau PPRO kamu udah lihat gak kemarin? PPRO kayak karena sempat rame juga sih, tapi ya nggak naik gimana. Cuman ini saham 50-an nih. Sekarang kan lagi tren nih saham 50-an dibeli dengan ekspektasi bisa kayak Cars, bisa kayak saham yang lain nih yang dari Gocap bisa naik kencang. Tahu deh PPRO menarik gak sih? Jadi PPRO itu ada turnaround story-nya kalau jalan menarik. Jadi kan di Batang Industrial Estate itu kan PTPP semua ya yang kerjain. 35% PTPP ya. Oke. Nah, jadi PPRO ini kemungkinan besar ada bisa bilang bangun apartemen, atau bangun rumah di sana. Ya, semua bekerjanya itu pakai properti yang punya sama PPRO. Itu story yang PTPP itu mau coba usahain ya untuk PPRO di sana. Jadi dia beneficiary juga dari Batang Industrial Estate ya. Oke. Tapi kalau untuk properti yang dia punya kayak Lagun itu kan actually ya padanya belum rame ya. Jadinya kita ya itu sih katalisnya mungkin kalau menurut saya untuk PPRO nanti kalau dia bangkit itu katalisnya. Dia nggak bangun rumah di Batang jadi semua pakai ya. Oke. Berarti nanti ya jadi belum kelihatan ada batangnya soalnya belum diapa-apain nih kayaknya. Nah ini ada juga nih yang nanya kalau Kija gimana? Nah, saya Nggak, jarang lihat ya. Kija kadang-kadang gitu sih, ntar kadang saatnya ada waktunya dia naik, tapi ya habis itu turun lagi gitu. Tapi sebenarnya untuk Kija ada cerita atau ada story yang menarik, menghadirkan Silicon Valley di Cikarang. Nah itu katanya luas tanahnya 60 hektar. Silicon Valley kan berarti nanti semua akan banyak nih tech company yang berlokasi di sana nih. Kita belum tahu juga nih kelanjutannya gimana. Nah terus kalau ada juga kayak saham properti yang sebenarnya posisinya masih minus tapi diinvest oleh Pak LKH nih, DILD. Kita juga dulu tahun berapa ya, sekitar setahun apa 2 tahun yang lalu pernah invite si DILD. Tapi sebenarnya tahun 2022 DILD itu pembukuannya atau laporan keuangannya banyak minusnya. Karena ada view gak on DILD sendiri? kebetulan dulu saya kerja di sana sih. Oh,
Oh nice. Jujur untuk dari segi manajemen launching semuanya cluster itu bagus semua untuk DLD, karena dia bisa dibilang dia setiap kali keluarin cluster itu bagus banget ya bisa dibilang. Tapi the only problemnya Bill adalah DP masih lumayan ya, terus expense kan masih lumayan. Terus sama dia membutuhkan new cluster lah istilahnya, karena kan dia kan yang paling terkenal gitu serinya, terus habis itu gerakan natural kan. Jadi saya kalau misalkan dia ada project baru atau cluster baru lah istilahnya, ya that's good buat DLD. Terus habis itu dia bisa ngurangin interest expense-nya, it's good. Kan Pak LKH itu kan dia invest buat long term. Benar. Dan agak mungkin this time agak contrarian dengan sebelumnya, karena kan dia selalu beli company yang profitable, tapi ini termasuk company yang masih boleh dibilang 2 kuartal ini masih membukukan kerugian nih. Tapi mungkin ada strong reason untuk Pak LKH untuk invest di sini, apalagi DILD ini ada mengembangkan di kawasan industri Batang nih si DILD ini. Mungkin in the future ada something yang menarik di sini yang kita belum tahu kali. Soalnya kayaknya nggak mungkin kalau Pak LKH tuh invest tapi nggak berharap sahamnya naik berlipat-lipat ya. Oke. Dan 10% diskon karena Berapa persen? 20%. Wow. Diskon Murah banget loh. Nah, tapi ya kita nunggu dia ada project apa nih selanjutnya. Client-nya, gerakan natural. Ini yang agak apa. Nah, terus ada lagi properti yang sebenarnya lebih orang consider saham grup, yaitu KEPIK atau KPG. Nah, kalau KEPIK itu kemarin tuh sempat kayak mau jalan tuh. Sempat udah udah transaksi udah sampai harga 91 tapi akhirnya tutupnya 89. Nggak tahu nih ada view apa nggak sih KEPIK, kan dia baru buka Park Hyatt ya. Park Hyatt itu hotel yang ya mungkin yang terbaru yang dimiliki di Jakarta nih. Ada view nggak mengenai ini untuk KEPIK? Belum sih. Belum ada. Saya harus lihat Lido City-nya dulu ya. Belum. Terus iya, jadi iya sih yang menarik sih Lidonya. Cuman kalau Lidonya belum berkembang atau belum dijalanin ya. Udah jalan belum sih Lidonya? Suara kamu hilang lagi. Halo? Ya. Stage of development kayaknya. Oh, oke. Iya. Aku sih waktu itu pernah di-invite sama Pak Haritanu ke kantornya, dan dia sempat ngasih lihat market daripada Lidonya. Gila, itu gede banget dan bagus banget sih. Kalau sampai benar-benar bisa dikembangin, itu akan menjadi mungkin salah satu kebanggaan juga nih buat kita nih, karena dalamnya tuh ada theme park juga kan. Ada theme park dan lahannya tuh luas banget sih. Oke. Terus oh iya, MDLN, kita dari tadi tuh udah ngomong banyak banget, tapi kita lupa nih MDLN. MDLN ada, mungkin kamu ada view atau ada 90% diskon untuk Airnav. Berapa diskon? 90% juga? Oh. Itu kayak share hitungannya ke Cinta. Terus habis itu kalau MDLN ini dia kan kemarin namanya sama Astra ya di itu ya di take over kan sama Astra, kerjasama sama Astra. Ya gitu sih. Terus untuk MDLN ini kan ya apa namanya Alpha lah. Iya. Alpha lah. Iya. Ya, dari marketing salesnya ya top good. Ya jarang ada yang cover sih. Iya, jarang karena memang company-nya dari dulu ya secara fundamental mungkin boleh dibilang kurang ada gimana ya, kayak untuk struggling untuk di cover sama analis, karena secara pembukuan belum terlalu improving gitu ya mungkin sama dia baru selesai bonusnya kan. Bonusnya baru selesai, terus habis itu nanti dia mau, kalau nggak salah mau take lagi bonusnya. Jadi ya masih ada overhang di sana. Ya, cuman yang bagusnya karena dia dari low base, tahun lalu kan merah. Jadi tahun ini udah membukukan profit, yaitu yang membuat share price-nya itu ada kenaikan, dan memang ada investor
long term investor, value investor yang invest di sana. Oke. Mungkin kita akan sekarang masuk ke technical ya. Ini kita juga ada bahas beberapa saham properti. Aku share screen-nya. Oke. Mana ya? Oke, kita ke technical review saat ini. Disclaimer dulu ya teman-teman, ini nggak ada rekomendasi beli dan jual, ya ini hanya referensi. Oke, di sini kita bahas dulu mengenai GCI atau indeks. Indeksnya terkoreksi terbatas. Jadi untuk bullish skenario, GCI koreksi itu terbatas menguji support FR 61,8 di 71,55 dan di FR 78,6 di 7095. Bertahan di level tersebut, jika indeksnya bisa bertahan di angka tersebut, maka indeks berpotensi untuk kembali rally. Indeks itu berpotensi membentuk bottom daripada wave 2 dari wave 5 dan akan melanjutkan dengan wave 3. Dan untuk bearish skenario-nya, jika marketnya turun, berarti kita harus punya skenario bearish ya. Jadi kita harus ada persiapan untuk itu. GCI itu membentuk rising wedge yang merupakan reversal pattern dengan target indeks 7015 ya. Dan GCI udah menyelesaikan wave 1 dan akan melanjutkan dengan wave 2 di korektif dengan target FR 61,8 di 69,67 dan 61,68 di 6870. Jadi sebenarnya indeks itu berpotensi membentuk rising wedge. Jadi kalau dikoreksi, itu koreksinya targetnya ada di 7015. Habis itu kalau misalnya 7015 tembus, kita jaga di 69,67 tembus berarti di 6870. Nah, ini adalah rotasi sektor di mana kita bisa lihat IDX Finance ini ada di improving. Biasa aku suka beli saham yang ada di improving karena improving itu akan berpotensi naik atau akan berpotensi rally, dan biasanya kalau dia sampai masuk ke leading itu rally-nya cukup lumayan lama tuh. Jadi kalau ini weekly kita lihat IDX Finance ya udah ada di improving, IDX Property juga ada di improving. Di sini juga ada IDX Basic. Sebenarnya IDX Tech ini kemarin udah masuk ke improving tapi ternyata dia turun lagi ke bawah. Dan yang lagi leading saat ini adalah IDX Infra. Dan yang weakening ini banyak ya, termasuk IDX Energi, IDX Industry, IDX Non-Cyclical sama IDX Trans. Dan yang lagging IDX Health sama IDX Cyclical. Nah, secara daily yang lagi performing sih sebenarnya IDX Energi. Ini masih rally lah untuk saham-saham energi dan IDX Industry. Tapi yang ada di improving biasa yang kita pantau ketat ini ada IDX Finance. Jadi kelihatan bank gede ini akan berpotensi rally ya. Dan IDX Basic, dan di sini ada IDX Property yang akan menuju ke leading untuk RRG daily-nya. Dan IDX Infra-nya masih di bawah. Ini yang ada konstruksi ini IDX Infra. Kemudian ada IDX Non-Cyclical, ada IDX Cyclical masih di lagging, IDX Trans dan IDX Tech juga di lagging dan nggak ada yang di weakening secara RRG daily-nya. Nah, kalau kita lihat di IDX Finance, kita belah lagi lebih halus ya, IDX Finance yang akan perform ini kira-kira secara weekly ini apa? Oh, ada BBYB nih di sini ternyata ya, BBYB ada di improving dan ada juga agro. Kemudian ada BBKP dan ada BTPS, ada BBTN. Memang ini nggak selalu pasti confirm akan pindah ke lagging ya. Kadang-kadang ternyata ada big seller ini bisa lagi pindah ke lagging atau malah bisa pindah ke weakening. Kadang-kadang ada beberapa case. Nah, yang lagi leading ada PNIN, secara weekly ada NISP, ada BRIS, ada BEVIN, ada BCA, ada Bank Danamon, ada Bank Mandiri. Yang udah di weakening ada PNN Bank, ada PNBS, ada Bank Niaga ya nih, ada BBNI, BRI,
Dan yang masih lagi ini BJTM, BANK, AMAR, BBHI, dan Saratoga. Ini juga ada BBNI. Nah, secara IDX Finance Daily ini kita bisa lihat ada BANK, ada Agro. Ini kalau daily ini lebih pendek ya. Jadi kalau buat trading pakainya daily. Kalau mau invest pakainya yang weekly. Yang leading ini saat ini ada BBRI, ada Saratoga, ada NISP, ada BBNI, ada Bank Mandiri, dan yang weakening ini ada PNN Bank, ada PNIN, ada Bank Niaga. Tapi yang masih lagging atau belum naik ada BFIN, ada AMAR, ada BTPS, ada BRIS, ada BBKP. Sebenarnya udah sempat naik ke improving, tapi kemudian kelihatannya dia turun lagi. Kemudian ada BBHI dan BBYB Agro mulai naik ke improving. Nah, kalau dari IDX Property Weekly, apa sih yang lagi ada di improving? Berarti akan potensi rally ya. Ada Sumarekon, ini weekly, jadi weekly itu buat yang lebih panjang ya. Ada Sumarekon, ada LPKR, ada ini apa ya? Kok aku nggak bisa lihat. Oke, ada Cetera, ada Demas. Kemudian yang leading ada BES, ada MDLN, ada DILT, ada BKSL, ada APLN, ada PPRO, dan BSDE. Yang weakening ini ada Asri, ada Niro. Ini aku udah nggak pernah main sama sekali Niro. Yang masih lagging ini ada Pewon dan PCK. Dan buat yang trading, teman-teman bisa perhatikan di sini yang lagi leading ada BKSL, tapi dia mulai turun nih. Jadi perhatikan, MDLN masih di leading, APLN masih di leading, BES masih di leading, ada Sumarekon yang udah dari lagging tiba-tiba dia pindah ke leading, dia bisa loncat nih dua papan langsung ya, dari nggak lewat improving dia langsung ke leading. Dan ada ADPC juga, tapi yang masih merah adalah BSDE, lagging bukan merah sih, BSDE, dan ada Pewon, ada LPCK. Nah, yang infra ya, untuk infrastructure yang lagi leading, yang weekly udah Jekon udah di atas banget. Kin ternyata Kin ada di sektor infra, dan ada Tower, ada Friend, ada ISAT. Kemudian yang masih improving ada Akset, ada XL, ada Wika, ada Oasa, ada PTPP, ada WG juga, dan ada Waskita. Adi mau menuju leading nih, pantesan teknikalnya kemarin udah breakout nih. Yang masih belum naik ada Jasa Marga, POWR, Tebik, sama SSIA. Nah, kalau kita belah lagi on daily basis atau untuk trading jangka pendek, yang masih leading ada Jekon, Kin agak turun dikit, tapi biasanya kalau turun pun kalau ada big volume buy ini bisa dan langsung naik lagi ke atas ya. Jadi ini nggak selalu akan percis seperti prediksi ini. Ada Oasa, ada Meta, ada Akset, dan ini yang masih di improving ada Tebik, ada SSI, ada SSI sebenarnya udah masuk ke leading sih. Jadi ini beberapa yang menarik. Nah, dari IDX sektor ini kita bisa lihat ini sebenarnya ada 11 sektor ya. 11 sektor ini adalah top 5 ya, berdasarkan market cap. Jadi biasanya kalau saya beli, kalau memang IDX property itu lagi jalan, saya beli the biggest market cap, yaitu Pewon, dan kedua BSDE, dan ketiga CTRA, dan keempat Sumarekon. Kenapa kita pilih yang besar-besar? Karena biasanya asing atau fund akan masuk ke market cap yang paling besar, tapi pasti kita perhatikan lagi likuiditasnya. Kalau likuiditasnya kurang menarik, mereka biasanya nggak beli. Contohnya Bayan ya. Jadi IDX energi sebenarnya yang paling gede itu market capnya Bayan, tapi karena Bayan likuiditasnya kadang nggak terlalu banyak, jadi orang atau investor asing atau investor besar itu masuknya di Adaro, kemudian ADMR. Nah, ini IDX BCA Finance, IDX Finance ini yang besar-besarnya ada di sini. Oke, ini adalah beberapa saham yang patut kita perhatikan untuk minggu depan ya, 1 minggu karena biasa kita bikinnya. Wika break resistance jangka pendek di 1090. Jadi berpotensi merubah tren jangka panjang dari sideways. Ya, Wika ini sideways cukup lama ya. Sideways menjadi uptrend. Rekomendasi untuk Wika adalah buy area di 1115 sampai 1100 dengan target 1190 hingga 1300 dengan stop loss 1070. MACD dia sudah menunjukkan positif dan parabolic SAR juga positif.
Kemudian ada PTPP, koreksinya bertahan di 1030, higher high terbentuk mengindikasikan uptrendnya masih valid. Kemudian PTPP berpotensi rally berlanjut ke angka 1200. Rekomendasi untuk PTPP adalah buy di area 1080 hingga 1030 dengan target 1120 hingga 1200, stop lossnya di 1000. MACD dan parabolic area juga positif. Kemudian dari P1 break last high di 510, potensi rally ke 570. Dalam jangka pendek, P1 udah berubah menjadi uptrend. Bisa kita lihat ya, dari kemarin yang downtrend di sini, kemudian dia sudah, karena dia ngebreak dengan volume yang cukup besar di sini juga dan kenaikan cukup tinggi, jadi harga atau trennya udah menjadi uptrend. Rekomendasi untuk P1 adalah buy dengan area buy 530 hingga 505 dengan target 540 hingga 570 dan stop lossnya 500. Kemudian ada APLN ini kemarin menarik karena rally dengan jumlah besar. Jika dia bertahan di last high akan mengkonfirmasikan higher high, jadi berpotensi merubah tren jangka panjang dari sideways menjadi uptrend. APLN buy if di atas 153. Tapi kalau misalnya mau buy on weakness atau spekulasi buy, bisa di area di 158 hingga 143 dengan target 180 hingga 200 dengan stop loss 133. Jadi ini MACD dan parabolic area juga udah positif. Kemudian ada Danamon ini kemarin kelihatannya kayak ada akum ya kalau aku lihatnya ya, tapi kita nggak tahu, ini kelihatannya koreksi sedang menguji support di 27. Dalam jangka panjang Danamon berpeluang membentuk double bottom. Ini menarik sekali double bottom ini biasanya. Rekomendasi untuk Danamon adalah buy dengan area buy di 28 hingga 27 dengan target 3000 hingga 3150 dan stop loss 2670. Dan untuk PSKT melanjutkan rekomendasi kita minggu lalu karena target pertama dari rekomendasi kita udah tercapai di angka 104. Break resistance penting buat PSKT di 89, ini mengkonfirmasi bahwa PSKT masih direkomendasikan buy secara teknikal dengan area buy 103 hingga 90 dengan target 112 dan 127 dan stop lossnya 88. Jadi PSKT ini masih berpotensi koreksi. Jadi ada pullback itu kemungkinan adalah pullback sehat. Jadi setelah dia naik kemudian dia pullback baru dia akan rally lagi. Dan ini adalah KIN, sebenarnya KIN ini saham yang cukup menarik karena ini terkait dengan green energy atau energi terbarukan. KIN ini break resistance jangka pendek di 770. Secara struktural uptrendnya masih berlanjut. Overall KIN masih dalam trend uptrend, yaitu untuk rekomendasi KIN masih buy dengan area buy di 855 hingga 900 dan target pertama 920 hingga 1000 dan stop loss di 770 di mana MACD dan parabolic area juga positif. Dan untuk KKES ini adalah perusahaan chemical anak usaha dari Mitra 10, bukan Mitra 10 sih, company yang CESAP ya, CESAP yang membawai Mitra 10. Jadi KKS ini akan menguji lasa di 183. Overall KKS ini masih di dalam uptrend dan buy if ngebreak di atas 183. Tapi kalau misal mau buy on weakness di 181 masih masuk area buy hingga 190 dan target adalah 206 dan 230 dan stop lossnya di 180. Parabolic area positif tapi stokastiknya masih kurang bagus. Ya, itu adalah beberapa saham yang menarik dan ini kita ada kelas teknikal karena memang market sekarang ini sangat sensitif dengan teknikal ya. Maksudnya kalau teknikalnya begitu bagus semua atau banyak retail investor yang tertarik untuk masuk, tapi kalau teknikalnya ternyata kurang menarik, berbondong-bondong mereka jual. That's why kita perlu sekali untuk belajar technical, gimana kita akan mulai kelas support atau kelas technical dasar sekitar tanggal 26 September kita akan mulai, jadi total ada 6 kali pertemuan. Jadi ini adalah materi-materi yang akan kita ajarkan dan detail informasi bisa ditanyakan di 0812 8891 9742. Oke, nanti materi akan saya share di grup WA ya buat teman-teman. Ya, mungkin itu beberapa teknikal yang menarik. Mungkin Karel ada closing statement buat teman-teman yang lain. Ya, jadi teman-teman
kalau kita ngeliat dari segi properti dan construction ini bisa dibilang ya ada sentimen menarik ya untuk bisa di invest kalau tapi untuk bisa dibilang jangka panjang untuk properti expansion. Iya. Untuk construction kita ngeliat momentum, trading the momentum ada tentang IKN dan biasanya di properti itu ya mungkin tahun nggak main. Tapi tetap ingat teman-teman pasang menjaga resiko masing-masing dan ya tetap jaga resiko masing-masing. Iya. Ya, memang sih kalau properti lebih baik untuk investor yang bisa invest ya. Sedangkan kalau buat teman-teman yang trading, yang swing, dijaga resikonya dengan stop loss atau technical. Jadi buat menjaga biar dananya nggak ketahan. Memang secara katalis ya mungkin katalis dekatnya ya IKN ini. Tapi mungkin ada yang kurang bagus ya kenaikan suku bunga, tapi sebenarnya mungkin karena udah expected aku rasa nggak terlalu affected kali ya. Oke, mungkin gitu dulu ya Karel. Thank you banget nih untuk insight-nya, kita udah ngobrol banyak banget dari segala macam properti, jadi aku juga belajar banyak hari ini. Kita juga belajar tentang konstruksi, banyak banget view-view yang kita dapat untuk modal trading kita ke depannya. Oke, mungkin gitu dulu ya. Thank you buat teman-teman semua yang mau nonton lagi, silahkan bisa nonton di YouTube kita. Oke, thank you. Selamat siang. Happy cuan, salam sehat. Bye.